Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat dan selamat datang di Nightmare Side Testi Misteri. Yang pastinya malam hari ini kita bakal ngobrol sama narasumber yang seru seputar tentang hal-hal seram. Tapi Tiba-tiba itu lagu yang ada di speaker itu berubah jadi lagu gamelan. Deng dung itu seardan bunyinya gamelan. Ini sumpah. Terus saya langsung dong masuk ke ruang siaran. Lu puterin lagu apa? Terus dia bilang, gue puterin lagu Bruno Mars. Kenapa yang di luar lagu gamelan, kata gue bilang. Masa? Oh iya bener. Kok merinding semua. Stung ding dung. Tapi gak ada sindanya kayak dong tang. Terus coba diputer-puter lagi. Diatur-atur lagi lah si frekuensinya. Beberapa kali tuh bener si frekuensinya ada yang 105,9. Kan kalau medisi dimasukin sendiri. Kalau kesurupan tuh kayak dia gak bisa kontrol. Dia ngomong Jawa. Ngomong bahasa Jawa dan itu kayak membaca mantra gitu kayak gitu. Duh, daripada gue bosan mending gue main lato-lato dah nih. Ini caranya gimana sih? Ngeselin banget. Bosan gue main lato-lato, nggak ngerti caranya gimana. Udahlah, mending gue main lead match aja nih. Bisa dapet temen chat baru di aplikasi ini. Jadi nih guys, tampilan dari lead match yang mungkin kalian itu belum tahu. Dimana di sini juga ada panduan komunitasnya, yang mana kalian itu nggak boleh langgar guys. Terus juga ada avatar-avatar lucu di sini nih, bisa kalian lihat nih guys. Nah, daripada kita bete, mending kita chat aja nih salah satu orang yang ada di sini. Raihan, bosen nih. Main lato-lato, nggak ngerti caranya. Kita kasih gambar tenis kali guys. Nah, tuh dia guys. Gampang banget kan? Tinggal kita chat-chat aja nih teman-teman yang ada di lead match. Terus di sini juga ada fitur-fitur menarik lainnya guys. Kayak ada soul game. Jadi kalian bisa mencocokkan kesukaan nih antara satu dengan yang lainnya. Ada voice game. Kita jadi kayak bisa teleponan gitu. Terus ada party match dimana kita bisa chat dengan banyak orang kayak chat di grup gitulah guys. Jadi asik banget kan lead match ini. Jadi guys, langsung aja download lead match nih di bawah. Linknya ada di deskripsi. Siapa tahu nanti bisa chatan sama gua. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya. Kali ini di Om Mamat season 4 live dari Bandung, Radio Ardan. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Jadi guys, suara gue lagi bindeng nih, tapi nggak apa-apa kalau buat kalian. Dimana narasumber hari ini itu benar-benar spesial. Gue ngefans nih sama beliau dan juga Teresa sebenarnya yang lagu Hujan itu loh kalau kalian tahu itu. Langsung aja kita sambut. Selamat malam Kang Dimas. Selamat malam, Kang Fajar. Makasih nih udah mau collab sama RJ5 loh. Sama-sama, kita yang terima kasih udah datang ke Bandung gitu. Nih, belum disuguhin makanan nih. Wah, nggak usah udah. Kopi-kopi gitu. Collab aja udah mantep. Thank you. Nah, Kang Dimas. Ya. Kan denger Radio Ardan itu katanya banyak horornya ya, bener nggak sih? Ya, jadi bisa dibilang si Radio Ardan ini bahkan sempat masuk kayak salah satu misalnya 7 kantor terseram di Indonesia kayak gitu. Oh gitu? Iya, salah satunya yang di TV itu kan. Salah satunya Ardan. Terus juga sempat direview kayak 10 kantor terseram di Indonesia, salah satunya si Ardan gitu. Jadi memang kalau secara apa ya, mungkin mitos atau urban legendnya Ardan serem, iya. Dan ketika saya di sini pun ya confirm lah.
Ardan itu seram. Termasuk di studio kita yang satu ini. Lagi syuting ini ya? Lagi syuting ini tuh lokasinya dulunya gudang. Udah bertahun-tahun sampai akhirnya kita jadikan studio buat si Nightmare. Oke, kalau boleh tahu, Kang Dimas sendiri udah berapa lama di Ardan? Saya dari tahun 2009 sampai sekarang. Berarti kurang lebih berapa ya? Udah lebih dari 10 tahun ya? Ya mungkin deh. Nah ini pasti pengalamannya banyak banget guys. Ditahan dulu Kang Dimas. Tahan dulu ya? sebenarnya. Oke, siap. Nah sebelum dimulai kayak biasa guys, dukung terus konten-konten RJ Lima dengan cara subscribe, like, comment, share yang banyak. Terus juga jangan lupa nih, kalian bisa main ke kontennya Ardan, Nightmare Site ya. Boleh. Nanti ada cerita-cerita horor juga ya. Iya, ada juga ya cerita-cerita horor, penelusuran gitu, ada juga. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Kang Dimas, boleh diceritain pengalaman horor di Radio Ardan? Oke, Radio Ardan sendiri itu yang paling terkenalnya adalah sosok perempuan berbaju merah. Itu udah menjadi urban legendnya di Ardan sendiri. Jadi dari dulu sampai sekarang ketika saya baru masuk itu pasti udah dikasih tahu si merahnya Ardan. Itu suka jadi cerita-cerita lah. Dan kebetulan saya pernah ngeliat si merahnya Ardan ini. Dan sebenarnya si sosok merah ini ada di Ardan, tapi dia bukan pengganggu ya. Tapi memang ada aja di sini, tinggal di sini bersama-sama. Cuman kalau yang jahil-jahilnya itu ada sosok-sosok yang lain. Misalnya contoh saya ketemu si merah ini saat itu lagi ke toilet nih, ceritanya lagi toilet di bawah di Ardan. Malam-malam pas mau siaran Nightmare malam Jumat. Biasanya kalau siaran Nightmare Site semua lampu di Ardan itu dimatiin. Soundnya digedein. Nah, nanti beberapa pendengar tuh biasanya suka datang buat dengerin bareng sini. Nah sebelum itu saya ke toilet dulu, kencing biasa. Terus tiba-tiba di dalam kamar mandi, laki-laki nih. Dari ujung mata saya udah ngeliat nih di belakang tuh merah. Merah karena kalau warna merah kan udah jelas banget tuh. Set. Itu merah. Saya tengok, terus itu ada dia merah gini. Rambutnya panjang, dia kayak agak sedikit ngebungkuk gitu. Tapi diam dia, nggak ngapa-ngapain. Nah kalau saya mau keluar dari toilet, saya harus lewatin dia, gitu. Terus saya udah berdiri aja biasa, saya lewat, cuci tangan, terus pergi. Saya keluar. Masih merah. Terus beberapa kali ngelihat dia jalan-jalan di balkon, gitu. Sempet juga ngelihat dia jalan tuh dari tangga dalam itu masuk ke ruang siaran. Dan itu cepat masak, hilangnya di ruang siaran. Warnanya merah karena saking cepatnya jadinya kelihatan lesatannya merah tuh, ada hitam-hitamnya. Oh itu pasti si merah. Tapi sebenarnya dia tuh tidak mengganggu. Tapi kalau ada sosok yang mengganggu itu sosok cewek yang baju putih justru. Yang sebenarnya lokasinya dia tuh ada di sebelah ruangan ini, di sini gitu. Jadi saat itu kejadiannya udah cukup lama, sekitar tahun 2000 berapa ya? 2010 2009 lah. Saat itu dulu di dekat toilet itu ada tangga ke bawah, tangga yang bentuknya gini nih, kayak buat manjat gitu. Nah si tangga itu menuju ke arah toren air dekat kamar mandi. Nah saat itu tengah malam, biasanya ada siaran malam tuh. Saya waktu itu siaran malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat dan selamat datang di Nightmare Site Testi Misteri. Yang pastinya malam hari ini kita bakal ngobrol sama narasumber yang seru seputar tentang hal-hal seram. Tapi sebelum itu masih awal-awal jadi penyiar, biasanya malam datangnya jam 12 sampai jam 2 pagi. Saya lagi siaran. Ke toilet lagi nih. Pas dia ke toilet, pas begitu keluar dari toilet selesai, itu ada bunyi suara besi di gitu-gitu, tapi besi teng gitu kan. Saya pikir binatang atau apa, saya cek keluar. Nah dari lubang di atas, nanti boleh di shoot juga lubang itu. Dari lubang di atas itu muncul tuh sesuatu, bayangan hitam. Wah kaget kan, saya langsung lari. Tapi saya masih penasaran, saya intip lagi. Singkat cerita, ada sosok orang, dia turun dari tangga, tapi kepalanya duluan. Jadi merangkaknya gitu, turun ke bawah gitu. Set.
tapi kepalanya duluan. Terus begitu udah lihat ada yang ngerangkak itu, saya langsung cabut. Tas, udahlah. Ada sosok itu di situ. Dan itu sering jahil. Kalau di ruang siaran sendiri, itu sering banget ada yang ngetok-ngetok kaca ruang siaran. Saya juga pernah dipegang pahanya gitu, dipegang gitu. Terus di dalam headphone ketika lagi siaran naik tiba-tiba ada suara menggeram kayak gitu, langsung lepas headphone. Ada rekamannya nggak itu? Kalau itu nggak ada rekaman karena saat itu lagi live dan berjalan begitu saja. Dan kadang ketika dicari rekamannya itu nggak kedengeran suaranya, kayak air checknya gitu. Tadi gue denger nih pas gue lagi ngomong gini. Pas dicek itu nggak ada. Tapi sempat juga nih pernah waktu itu beres malam Jumat siaran Nightmare Side nih malam-malam. Terus habis gitu beres siaran saya nggak langsung pulang, masih duduk-duduk dulu lah, rokok-rokok dulu. Ada penyiar selanjutnya kan, siaran malam-malam jam 12. Kalau siaran gitu berapa di dalam ruangan tuh? Biasanya 2 orang, penyiar sama produser. Tapi produser juga kadang keluar gitu ya, bikin-bikin skrip. Nah si penyiar yang di dalam ini siaran, terus saya nyalain kan audionya, speaker. Udah kedengeran tuh lagi lagu-lagu. Dia lagi naik siaran, saya lagi santai-santai. Tiba-tiba itu lagu yang ada di speaker itu berubah jadi lagu gamelan. Lagu gamelan tuh tung deng dung itu seardan bunyinya gamelan. Ini sumpah. Terus saya langsung dong masuk ke ruang siaran. Lu puterin lagu apa? Terus dia bilang, gua puterin lagu Bruno Mars. 24 Karat in apa itulah judulnya gitu. Terus gua lihat, iya. Itu lagu Bruno Mars yang lagi diputar di on air. Kenapa yang di luar lagu gamelan kata gue bilang. Masa? Oh iya bener. Gue merinding semua. Stung ding dung. Tapi gak ada sindanya kayak dong tang dong tang. Terus coba diputar-putar lagi, diatur-atur lagi lah si frekuensinya. Beberapa kali tuh bener si frekuensinya ada yang 105,9. Tapi tuh jadi gamelan gitu. Kenapa ya aneh, padahal suaranya ini didengar di streaming dari website. Bener lagunya Bruno Mars. Tapi cuma hanya di Arden itu lagu itu. Akhirnya udah matiin aja deh. Akhirnya dimatiin. Udah nggak usah, nggak berani, udah. Terus besoknya dinyalain lagi ya normal lagi, biasa lagi itu si Arden lagi. Sampai segitunya. Terus saya juga pernah lihat ada sosok kakek-kakek tua itu pakai baju putih safari kayak orang Belanda gitu. Dia jalan dari taman dari lorong ke arah taman, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau secara penglihatan itu banyak yang terlihat dan ada yang mengganggu, ada yang enggak juga. Bahkan pernah terdengar suara teriakan yang melengking banget gitu, sampai kaca bergetar, terus barang pindah sendiri, jam dinding dibanting, sampai pecah. Terus kayak orang lagi makan, terus sendoknya disimpan, dia cuci tangan, sendoknya hilang. Itu bukan lauk sendiri. Iya, itu bukan lauk ya, itu kayak sendoknya. Itu banyak banget kejadian. Tapi kalau di Ardan sendiri, Kang, itu ada shift-shiftan ya? Siarannya? Iya. Iya, biasanya per jam siarannya. Oh, per jam. Ya per 3 jam, per 2 jam gitu, dia ganti-ganti. Tapi 24 hours. 24 jam. 24 jam. Bahkan yang siaran jam 2 sampai jam 4 subuh pun ada. Jam 2 sampai jam 4. Iya, biasanya anak-anak baru pas lagi trading itu siarannya jam 2 sampai jam 4. Saya waktu Itu berdua biasanya? sendiri. Sendiri? Justru sendiri, latihan mixing, latihan siaran. Nah pas lagi saya dulu trading pun yang pertama kali saya lihat di Ardan itu pocong. Lagi ngintip dari jendela. Jadi pas lagi mixing malam gitu, saya ngeliat komputer sama ini, terus tiba-tiba di ujung ada yang gini gitu. Ini pas saya tengok set, ya itu pocong. Oh udahlah, saya buang muka, udah langsung lihat monitor sama keyboard aja gini. Gitu-gitu. Terus kayak pada akhirnya hal-hal itu tuh jadi biasa. Sampai sekarang tuh, jadi kalau ada set lewat, terus ada di belakang lagi apa video misalnya, terus tiba-tiba ada hitam, aduh, jadinya karena semakin sering jadi terbiasa. Tapi ada nggak Kang yang satu Ardan ini kayaknya nggak bisa lupain tuh kejadian horor? Kalau yang satu Ardan tahu semua itu adalah mitos mesin absennya Ardan. Jadi di Ardan itu ada mesin absen, dan itu Ardan itu kan grup nih, ada beberapa radio, ada beberapa staff juga. Jadi absennya sama di situ satu.
nanti kita liatin. Di situ ada mitos kalau nggak bisa absen, lu harus tengok ke kiri terus senyum ke arah satu ruangan yang ada di sana. Itu mitos. Waktu itu kayak absen nit. Biasanya kalau berhasil thank you. Kalau nggak berhasil nit, diulang-ulang berapa kali nit. Terus ketika lo lihat kiri, lo senyum ke ruangan itu, terus pasti berhasil. Kalau itu semua orang tahu. Dan pernah ngalamin? Dan pernah ngalamin. Emang di ruangan itu ada apa? Itu ruangan owner. Oh. Nah, tapi biasanya itu ditutup. Jadi cuma nengok ke ruangan arah situ, senyum ke situ, nit, thank you di situ. Nah, biasanya kadang si merah juga ada di situ, di depan pintu itu. Karena dia tuh kayak agak diem di satu tempat gitu si merah itu. Jadi kayak jalan, kadang di mana di balkon, kadang di sini mungkin atau di mana. Waktu itu juga sempat ada uji nyali di sini juga ngelihat si merah juga. Sosoknya kayak gimana sih si merah itu, Kang? Wajahnya mah tidak hancur, tidak yang menakutkan. Dia seperti manusia biasa aja gitu. Keturunan Oriental dan baju merahnya itu bentuknya itu kayak baju-baju Chinese Chang'e. Jadi si merahnya seperti itu dan itu panjang gaunnya. Ada ceritanya nggak sih tentang si merah itu dulunya kenapa gitu? Banyak rumor yang beredar sih. Ada yang bilang katanya dulu di rumah ini ada seorang keturunan Chinese ya yang suka sama orang pribumi, akhirnya nggak boleh dipasung dan akhirnya bunuh diri, meninggal gitu, dan terakhir memakai baju merah. Ada mitos-mitos yang beredar kayak gitu. Ada juga yang bahwa sosok ini entah dari mana datangnya. Dan mungkin ada juga yang bilang kayaknya sosok ini terlalu sensitif kalau untuk dikasih tahu latar belakangnya seperti apa, kayak gitu. Jadi banyak versi sih sebenarnya. Cuman yang jelas si merah di Arden ini memang ada dan confirm beberapa orang yang pernah datang, pernah melihat dan pernah merasakan ketidaknyamanannya atau bahkan hanya melihatnya dia hanya lewat. Iya. Orang-orang baru biasanya keganggu sih, suka ngerasa kayak nggak nyaman atau apa gitu. Iya, itu kayaknya kru saya udah nggak nyaman deh. Sakit perut. Udah gerah belum? itu salah satunya kalau di Arden. Sebenarnya banyak sih pengalaman-pengalaman serem. Salah satunya mungkin ya yang mau saya ceritain ini sedikit sih. Jadi waktu itu sama anak-anak Arden kita jalan-jalan atau camping gitu ke daerah Maribaya. Oh, Oke. terjun nih. Daerah Maribaya itu. Habis gitu saya nyusul tuh karena habis siaran malam, teman-teman udah di sana, saya nyusul naik mobil, ada beberapa teman juga, ada berempat. Saya ada siapa? Saya lupa lah. Habis gitu di jalan, karena jalan menuju Maribaya itu ada satu jalan yang gelap, dia berliku-liku dan kalau siang itu banyak monyet gitu. Terus saya sompral di situ. Ini jalur kunti nih cuy, kata gue. Gitu kan. Emang suka sompral gue kalau di Arden gitu. Jalur kunti nih. Set, jalan. Oh jangan sompral, sampai gue matiin lampu mobil. Tak. Gelap nih, gelap. Tiba-tiba mati nih lampunya, tiba-tiba mati. Nyalain lagi, set. Udah sekian cerita kita sampai di lokasi camping itu ada teman gue yang bawa anak kecil gitu ya. Anak kecil malam-malam nanti diculik kuntilanak, kata gue gitu-gitu. Gue pokoknya sombral banget hari itu tuh. Udah sampai akhirnya sekitar jam 2:30 pagi, udah pada capek, gitar-gitar, nyapuin gun, gue masuk ke tenda. Gue tidur paling ujung tenda gitu. Kayak gini tidur, ini ujungnya tenda. Pas gue tidur, tuh gue ngerasa gerah banget. Padahal kan Maribaya itu daerah Bandung Utara tuh dingin harusnya. Kayak malam-malam pun subuh tuh pasti dingin. Dan di dalam tenda pun dingin. Karena orang-orang kalau tidur udah pakai jaket, selimut tebal. Gue saat itu gerah banget. Terus pas gue kayak gini mau ngatur jaket gitu, kayak mau buka jaket, pas tangan gue gitu, gue megang sesuatu tuh di depan gue. Itu yang gue pegang itu rambut. Kerasa. Karena teksturnya kerasa nih. Anjrit apa nih gue bilang. Terus gue kayak gini kan. Gue lagi miring itu. Terus gue gini. Ini apa nih. Gue pegang. Nah si rambutnya itu rasanya teksturnya tuh kayak ijuk. Kayak sapu ijuk tuh.
yang suka dipakai sapu, keras terus tajam-tajam gitu. Nah gue pegang, refleks gue buka. Nah ketika gue buka mata, itu yang di depan gue itu kelihatan sosok kuntilanak tapi serba hitam semuanya. Wajahnya hitam, rambutnya hitam, bajunya hitam. Jadi kuntilanak hitam semuanya. Das, dia ngeliat. Dan matanya itu merah. Gue ingat matanya merah tapi kecil banget, kayak titik gitu. Tapi dia merah, dia gitu. Nggak menjeringai, nggak apa, dia diam aja gitu. Yang gue pegang rambutnya gitu. Jadi kita kayak miring terus kepalanya gini. Astagfirullahaladzim. Gue tutup mata. Gue pikir ini masih erep-erep atau mimpi gitu. Jadi kayak gue tutup mata. Astagfirullahaladzim. Gue baca-baca. Gue buka, masih ada. Jadi kayak, ini bukan mimpi nih. Gue tutup lagi mata, gue baca-baca, gue lawan gitu. Karena di dalam batin gue, dia itu ngomong sesuatu secara batin. Itu dia bilang kayak pakai bahasa Sunda, sia nantang ka aing gitu. Lo nantang sama gua gitu. Sia boga naon nantang ka aing. Gitulah, secara batin tuh dia mencoba untuk melawan, tapi secara batin gue juga coba untuk lawan dia gitu. Akhirnya sampai gue baca, gue lawan apa segala macam, dar. Itu hilang tuh sosoknya. Pas gue buka, udah gak ada, gue langsung keluar dari tenda. Terus ketemu sama temen-temen gue yang main gitar. Gitu, dan ternyata ada beberapa jenis kuntilanak yang beda-beda. Jadi biasanya kalau kuntilanak hitam, yang hitam itu biasanya adanya di hutan. Kalau yang putih gitu biasanya spesifiknya tuh kayak yang sering terlihat lah gitu. Ya kasarnya mah standarnya itu. Itu juga dari teman gue, dari Kang Jeff gue taunya. Jadi kalau yang hitam, yang itu biasanya kekuatannya lumayan dan itu biasanya adanya di hutan, kosong. Dan kalau yang merah, biasanya peliharaan. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Nah itu jadi luar biasa banget ya pengalaman Kang Dimas ya pas jadi penyiar di Ardan. Nah Kang Dimas ini kan juga aktif di kontennya Jurnal Risa ya? Iya, iya. Ya udah pasti orang suaminya. Nah pernah ada nggak sih? Ini dari sisi Kang Dimas ya? Iya. Siapa tahu nanti bisa sama Jurnal Risa bisa. Oke. Dari sisi Kang Dimasnya, satu kejadian yang paling horor menurut Kang Dimas selama Jurnal Risa itu sampai hari ini. Oke, yang paling horor itu sebenarnya ini belum nggak tayang di YouTube sih. Waktu itu di Ghostbuster 2 kalau nggak salah. Itu lokasinya di Cipanas. Jadi kita syuting ke salah satu bekas rumah sakit kosong. Udah terbengkalai. Rumah sakit Belanda lah saat itu. Jadi kita dapat info ini rumah sakit Belanda sering ada penampakan suster Belanda. Ada anak kecil Belanda, yang gitu-gitulah. Jadi kayak rumah sakit Belanda pasti hantu-hantu Belanda gitu. Jadi kita menarik ke situ. Karena waktu itu temanya si Ghostbuster Jurnal Risa ini hospital, abandoned hospital. Jadi kita datengin rumah sakit yang terbengkalai. Nah episode pertama itu sama Jenda kalau nggak salah. Nah kita datang ke sana, kita cek dulu lokasi nih Kang Jeff. Cek lokasi dan lain-lain. Oh bagus sih, kita akan spot 1 sini, spot 2 sini, gitu-gitulah segala macam. Terus si Farul ini pakai gimmick, pakai baju penari itu, baju kebaya, pakai penari gitu kan segala macam. Biar gimmick-gimmickan lah. Oke nih, jalan kita syuting mulai, tapi ada sedikit hal yang janggal saat itu karena ketika kita datang ke sana itu hal yang kita cari justru kayak nggak ada di situ. Jadi misalnya kita lagi nyarinya di situ ada Belanda. Nah ketika kita masuk tuh nggak ada sih sosok-sosok Belandanya itu tuh. Ya itu pertama aneh gitu kan. Mungkin takut mungkin ya si sosoknya atau gimana atau bersembunyi atau apa. Jadi ekspektasi yang kita cari itu nggak ada lah intinya. Kita datang ke tempat itu. Tapi ini belum mulai syuting kan? Baru ngecek doang? Iya, baru ngecek gitu. Dan pas mulai syuting datang ke lokasinya, kita mulai scene awal sama Jenda, kalau nggak salah tim satunya itu
Risa gitu, masa kita lagi jalan situ, beberapa kita cari nih si sosok-sosoknya itu. Tapi yang keras itu kok nggak ada kok, malah yang muncul tuh yang aneh-aneh. Justru aneh-aneh dalam artian kenapa ada hantu yang kayak leak gitu. Ada di situ, itu di Cipanas lokasinya. Ada hantu kok kayak leak nih gitu, gede gitu ada ada taringnya gitu, ada di situ. Terus ada beberapa sosok-sosok, tapi sosok-sosoknya ini nggak mau mendekat ke kita, jauh dia tuh. Jadi yang mau kita ambil tuh susah banget gitu, sampai akhirnya ketika kita masukin salah satu Belanda gitu, akhirnya ditarik. Oh dapet nih? Dapat kalau nggak salah ke Risa gitu. Intinya sih jelasnya nggak tahu, tapi intinya kalian bawa apa ke sini gitu. Jadi ada sesuatu yang dibawa. Saya pikir benda pusaka atau apa gitu. Nah, kalian bawa apa ke sini? Kembalikan seperti semula gitulah intinya. Kan kita mikir, wah ini bawa apa nih? Terus ke Kang Jeff bawa apa emang? Biasanya kan kalau Kang Jeff suka agak-agak itulah ya, bawa benda-benda yang gitu-gitu. Saya nggak bawa apa-apa. Ini yang dimaksud apa? Itu masih tanda tanya. Habis gitu masuk ke tim saya, waktu itu saya, Kakang, Iko kalau nggak salah ya. Kita masuk ke satu tempat. Ini udah beda episode lah intinya. Udah beda episode. Si auranya udah negatif, udah kerasa. Tiba-tiba kita ini dibawa masuk ke satu ruangan sama si sosoknya ini. Ke situ, ayo masuk ke ruangan ini. Jadi ada satu ruangan yang ternyata kalau dari tim bilang jangan masuk ke situ, itu udah hancur ruangannya. Si bolong, atapnya tuh udah bisa akan rubuh gitu. Jangan masuk kata tim tuh kayak gitu. Akhirnya kita nggak masuk. Terus tiba-tiba si Kakang ini kesurupan, bukan mediasi ya. Kan kalau mediasi dimasukin sendiri. Kalau kesurupan tuh kayak dia nggak bisa kontrol, dia ngomong Jawa, ngomong bahasa Jawa, dan itu kayak membaca mantra gitu kayak. Gitu. Itu kayak Kang. Itu kan aneh gitu, itu aneh banget karena tiba-tiba di lokasi syuting di Cipanas. Terus yang masuknya tuh daerah yang lain gitu. Gitu. Kita langsung Kang keluarin gitu, sampai coba dikeluarin berkali-kali nggak bisa, dan tiba-tiba dipaksa untuk keluar sama Iko kalau nggak salah saat itu, sampai si Kakang ini batuk dan muntah darah saat itu. Muntah darah, udah dibawa keluar ya, udah keluar. Kita tarik keluar, terus di telinga saya itu suara itu terus muncul. Itu terus sampai kayak, wah ini gimana, kedengeran terus. Akhirnya kita break, kita cut, dibersihin dulu, apa segala macam. Ini masih kedengeran. Nah, jadi kayak pertanyaan kenapa sih kok ada sosoknya ini gitu, ada sosok daerah lain. Akhirnya kita lanjut lagi ke syuting tim yang lain. Nah itu si Fahrul yang lagi pakai baju kebaya gitu, dia juga kesurupan. Akhirnya bukan mediasi, kesurupan, sampai sebelum kesurupannya itu dia kayak sosoknya udah mau masuk, terus Fahrulnya udah sampai ngomong kayak, teh maafin saya gitu. Kayak saya, ini gue mati deh gitu. Teh maafin kalau baru ada saya maafin dia nangis, maafin. Masuk aja dia ke situ. Sosoknya masuk, dan sosoknya itu keras banget sih. Keras banget, dikeluarin sama Kang Jeff saat itu. Sosoknya keluar. Si Fahrul kayak, nangis. Ayo ya Fahrul, bawa keluar. Masuk lagi. Itu sampai kayak ngelawan gitu, kayak berantem gitu. Dan badan itu jadi berat, jadi kuat, jadi keras gitu. Sampai diangkat sama 3 orang, seorang Fahrul yang kurus itu. Sampai diangkat, dikeluarin. Nah, intinya si sosok yang kita temuin saat itu di sana itu adalah sosok yang berbeda dari yang harusnya kita temukan. Nah itu jadi sebuah pertanyaan. Nah ini kenapa nih? Ada apa nih di tempat itu? Itu jadi sesuatu yang
bagi tim jurnal saat itu yang ada di sana sampai harus kita memohon ke sepuh yang ada di daerah Cipanas dan sekitarnya itu untuk membantu proses syuting kami gitu. Dan karena sepuh itu bilang kayak ya intinya sih ini ada yang mau menguji kemampuan kalian. Oh, kiriman. Ya entahlah itu namanya apa. Tapi kalau kata sepuh saat itu ya ini ada yang mau menguji kemampuan kalian. Sok atau udah kalian juga bisa. Berarti sudah tahu ya kalau menurut salah satu sepuhnya ya. Iya. Bahwa ada syuting Junarisa di sana gitu. Iya. Seperti sudah ditunggu gitu ya. Mungkin. Jadi kayak kasarnya gini ya. Lu main gini-gini ya nih, kayak setan-setanan, cari hantu apa segala macam, sama ilmunya enggak gitu. Ketika lo cari, kalau ini lo bisa hadapin ya bagus lah gitu. Intinya kita diuji lah di sana, sama sosok-sosok yang lain juga, gitu yang kita cari tuh ya. Sampai akhirnya udah kita izin sama sepuh, kebetulan ya sepuhnya yang ada di sana sama sepuh dari keluarganya Risa ini itu kalau secara garis gitu kenal gitu, jadi kayak ya udah sok diizinin, sok dibantu, tapi udah nggak apa-apa ini menjalan aja, kalian harusnya bisa gitu. Ya di situ itu lumayan sih itu karena suasananya dan vibes-nya itu mencekam banget itu sampai kayak wah berdarah, dia udah kayak yang mau meninggal separuh itu kayak udah ekspresinya tuh udah serem banget gitu. Itu. Saya juga udah kayak denger itu suara jelas banget dan jadi banyak hal yang akhirnya wow menarik sih ini. Gitu. Oke, nanti bakal banyak pertanyaan di closing. Itu deh guys, sebuah kisah luar biasa dari Kang Dimas ya. Ini live langsung dari Radio Ardan di Bandung. Kang, ya. Mungkin sebelum nanya-nanya horor lagi ya. Ya. Apa sih suka duka jadi penyiar radio tuh? Kalau sukanya karena hobi yang dibayar gitu. Jadi kayak hobi ngobrol, hobi musik, dengerin lagu gitu kan, ketemu sama mungkin sukanya lagi ketemu sama artis-artis yang biasanya kita tonton di panggung, kita harus beli tiket buat nonton, tapi artisnya datang, kita ada di depan kita bisa ngobrol, Raisa apa segala macam misalnya, kita bisa interview, banyak ketemu orang baru, itulah intinya mah. Sukanya tuh musik, karena suka dengerin lagu dan ngobrol juga, happy lah. Kalau dukanya apa ya, paling kalau lagi sakit sih, karena kalau sakit apalagi kalau udah flu batuk apa segala macam itu pasti ngaruhnya ke suara, iya, dan itu jadi nggak bisa siaran, nggak bisa menghibur dan lain-lain. Jadi lebih ke kalau dukanya kalau udah sakit biasanya ya udah deh nggak bisa siaran gitu sih. Tapi ya seru sih intinya. Lebih kayak gitu dukanya ya? Iya. Okay. Kalau yang lainnya sih ada sih sebenarnya kayak kalau siaran lebih malam, horor, lebih horor ketemu hantu atau atasan? Ketemu hantu yang ternyata atasan itu serem sih sebenarnya. Nah guys, kan Kang Dimas ini juga Junarisa ya, gimana? Kalian setuju nggak RJL collab sama Junarisa? Nah, ayo dong, kalau setuju 10.000 komen di bawah. Nah, gitu dong. Komen. Oke Kang, thank you banget ya. Sama-sama, terima kasih banyak. RJL, sukses selalu nih buat Kang Dimas, Ardan sama Teresa juga. Sama-sama, terima kasih buat RJL 5 juga, buat Kang Fajar Fernun, buat tim juga, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk terus tontonin setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Betul ya? Betul. Gitu ya. Nah, gue sebagai inspektur horor tragedi akan menyimpulkan kisah pada kali ini. Wah, gila sih. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.